Halo, balik lagi bersama saya Hendriana Fernanda, NIM 19104168666. Kelas A1 mata kuliah Manajemen Operasional, dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari dosen saya melalui video record ini. Baik, yang pertama itu ada beberapa pertanyaan. Yang diberikan kemarin itu ada 9 poin pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya ketahui tentang manajemen operasi, dan yang kedua sebutkan ruang lingkup manajemen operasi, dan yang ketiga sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Kemudian yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang kelima, sebutkan 10 keputusan manajemen operasi yang paling penting. Kemudian yang keenam, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Kemudian yang ketujuh, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi. Dan yang kedelapan, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara terperinci. Kemudian yang kesembilan ini membuka link video atau menonton video yang sudah dibagikan linknya itu. Kemudian pertanyaannya ada berapa poin. Yang pertama, judul video tersebut, dan yang kedua ini siapa pembicara dan dari mana. Poin yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Dan yang keempat ini, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan. Dan yang kelima, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Dan yang keenam ini, apa yang saya dapat dan bisa dipelajari. Dan yang kedua itu ada ruang lingkup manajemen operasional. Poin yang pertama itu aspek struktural, aspek lingkungan. Kemudian yang ketiga ini perbedaan barang dan jasa. Barang adalah komoditas atau produk berwujud yang dapat dikirim atau dijual ke pelanggan sehingga melibatkan pengalihan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Salah satu perbedaan utama dari barang dan jasa adalah barang adalah produk yang diproduksi, sedangkan jasa adalah kegiatan yang dilakukan. Contoh, barang adalah sesuatu yang dapat disentuh seperti meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan jasa, contoh jasa adalah seperti seseorang pengantar paket atau kurir. Kemudian yang keempat ini ada 3 aktivitas utama manajemen operasi. Yang pertama itu ada desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk mengisi permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah mulai untuk melanjutkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Dalam banyak kasus, perencanaan melibatkan perancangan produk baru dari konsep awal hingga peluncuran yang sebenarnya, dengan beberapa fase pengujian yang terlibat. Kemudian yang keempat ini ada 3 aktivitas utama manajemen operasi. Yang pertama itu ada desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Dalam banyak kasus, perencanaan melibatkan perancangan produk baru dari konsep awal hingga peluncuran yang sebenarnya, dengan beberapa fase pengujian yang terlibat. Kemudian yang kedua ini manajemen atau organisasi. Jadi jika sudah memiliki fasilitas untuk produksi, desain produk sudah siap, begitu juga sudah paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia. Berapa biayanya, dengan alur kerja seperti apa. Ini menandakan adalah basis awal yang solid untuk memaksimalkan efisiensi operasi. Namun, akan memerlukan manajemen yang konstan dan kompeten untuk memperbaiki jika ada kesalahan yang tidak disengaja dalam perencanaan. Hal ini juga untuk menyesuaikan produksi dengan mengubah biaya atau aturan dan menjaga mereka tetap efisien pada berbagai tingkatan, dan ini juga termasuk dalam perencanaan strategis. Manajer operasi memilih dan merancang proses untuk hasil yang optimal dan proses bahan terbaik untuk kualitas dan kapasitas yang ideal. Improvisasi.
Improvisasi selalu ada ruang untuk mengimprovisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai. Kualitas dan kapasitas yang telah dicapai atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, banyak tugas manajemen operasi berasal dari kebutuhan ini, dan disinilah langkah perencanaan jangka panjang. Namun, perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana peningkatan yang diinginkan dalam hal bisnis. Yang kelima ini ada 10 keputusan manajemen operasional yang penting bagi perusahaan. Yang pertama itu perancangan barang dan jasa, kemudian yang kedua kualitas, dan yang ketiga ini ada perancangan proses dan kapasitas. Dan yang keempat pemilihan lokasi. Yang kelima ini perancangan tata letak. Kemudian yang keenam itu ada sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan persediaan. Yang kesembilan penjadwalan. Yang ke-10 pemeliharaan. Kemudian yang ke-6 ini alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasi. Sebenarnya terdapat beberapa alasan menarik untuk mempelajari manajemen operasi. Salah satu alasannya ialah bahwa 50% atau lebih dari sebuah pekerjaan ada pada bidang manajemen operasi. Selain itu, ingatlah kembali gambaran organisasi bisnis pada artikel sebelumnya, di mana manajemen operasi sebagai mobil atau pergerakan dengan operasi sebagai mesinnya. Agar mobil tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka semua bagian harus bekerja sama. Demikian pula organisasi bisnis, semua bagian harus bekerja sama agar organisasi dapat berfungsi secara baik dan sukses. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen operasional? Yang pertama itu karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Kita mempelajari MO untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. 7 ini bagaimana mencapai keunggulan. Yang pertama, keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi. Yang kedua, biaya rendah dan respon cepat. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Saing dengan diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Kemudian peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayanan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Ini dapat berupa lini produk yang luas, fitur produk, atau pelayanan produk seperti lokasi distribusi produk, delivery produk, atau jasa reparasi. Kemudian yang kedua ini bersaing dengan biaya. Bersaing dengan biaya itu yang pertama, poin pertamanya low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Kemudian poin yang kedua, strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Kemudian yang ketiga ini bersaing dengan respon. Bersaing dengan respon ini ada beberapa poin. Respon sendiri adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Yang kedua, poin kedua, respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi perubahan di pasar dalam hal inovasi rancangan dan fluktuasi jumlah produksi. Kemudian respon handal dapat dilakukan dengan penjadwalan yang handal, reliable, dan hasilnya ditunjukkan kepada konsumen sehingga konsumen akan percaya pada kemampuan perusahaan.
Dan yang ketiga, respon kecepatan dapat berupa kecepatan dalam pengiriman produk konsumen ke konsumen atau kecepatan pengembangan produk. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan strategi operasi? Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan saat ini. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika strategi operasi sangat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasional. 9 itu dibagikan link video. Kemudian yang pertanyaan pertama itu judulnya adalah Supply Chain Strategy and Performance. Kemudian siapa pembicara dan dari mana? Pembicaranya adalah Profesor Nyoman Pujawan, PH, DCSCP, Guru Besar Bidang Supply Chain Engineering, Institut Teknologi 10 November. Apa yang dimaksud dengan Supply Chain Management? Dalam video tersebut, Supply Chain Management menurut Nyoman Pujawan ialah Supply Chain Management merupakan metode atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari supplier, pabrik, dan jaringan. Variasi produk oleh pelanggan, pasokan material, harga yang naik turun, dan dari situ kita dapat mempelajari sebelum memasarkan produk-produk tertentu. Mana cara mengelola variasi produk yang disukai konsumen, keinginan variasi produk konsumen, terus kemudian material yang akan dipakai.